Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadiyah Dwi Gundarianti, NPM 221464600078 dari kelas A222 Prodi PGSD. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi arti pandangan hidup suatu bangsa. Cita-cita kita sebagai bangsa Indonesia itu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur secara material dan spiritual berdasarkan Pancasila. Selanjutnya, pandangan hidup suatu bangsa itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, cita-cita bangsa. Yang kedua, pikiran-pikiran yang mendalam. Yang ketiga itu gagasan mengenai wujud kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya itu ada pandangan hidup bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu lahir dengan kepribadiannya sendiri yang bersamaan dengan lahirnya bangsa dan negara itu sendiri. Karena itulah Pancasila itu bukan lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan melalui proses yang cukup panjang dimatangkan oleh sejarah perjuangan bangsa kita sendiri dengan melihat pengalaman bangsa-bangsa lain. Selanjutnya itu ada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup itu merupakan wawasan atau cara pandang mereka untuk memenuhi kehidupan di dunia dan bekal di akhirat. Berdasarkan hal tersebut, kita menemukan persamaan pandangan hidup di antara suku-suku bangsa di tanah air, ialah keyakinan mereka adanya dua dunia kehidupan. Selanjutnya ada penjabaran sila-sila Pancasila. Yang pertama itu ada sila ketuhanan yang Maha Esa. Dengan adanya dasar ketuhanan, maka Indonesia itu mengakui dan percaya adanya Tuhan. Tuhan yang Maha Esa itu menjadi sebab adanya manusia dan alam semesta serta hidup dan kehidupan di dalamnya. Yang kedua itu ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia itu mempunyai hak-hak yang sama, oleh karena itu tidaklah dibenarkan manusia yang satu itu menguasai manusia yang lain atau bangsa yang satu itu menguasai bangsa yang lain. Selanjutnya yang ketiga itu ada persatuan Indonesia. Paham kebangsaan kita itu adalah satu dasar kebangsaan yang menuju kepada persaudaraan dunia, yang menghendaki bangsa-bangsa itu saling menghormati dan harga menghargai. Yang keempat itu ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hakikat dari musyawarah mufakat dalam kemurniannya adalah itu suatu tata cara khas yang bersumber pada inti paham kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan untuk merumuskan dan memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakyat. Yang kelima itu ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial itu bersifat masyarakat yang adil dan makmur, kebahagiaan buat semua orang, tidak ada penghisapan, tidak ada penindasan dan penghinaan. Semuanya itu bahagia, cukup sandang dan pangan. Selanjutnya ada fungsi-fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup. Yang pertama itu Pancasila dijadikan petunjuk untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di masyarakat, baik itu permasalahan yang terjadi di Indonesia atau di masyarakat dunia. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yang pertama itu hidup dalam kerukunan dan kedamaian antar umat beragama. Yang kedua, memberi kebebasan dan kesempatan pada diri sendiri dan orang lain untuk melaksanakan ibadah sesuai tuntutan agama masing-masing. Selanjutnya, tidak membeda-bedakan orang dengan senang melakukan kegiatan yang bersifat kemanusiaan. Selanjutnya, tidak membeda-bedakan orang lain dalam berperilaku. Yang selanjutnya, senantiasa menjaga sopan santun dalam setiap kesempatan. Berikutnya, menjaga ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat dalam menjaga persatuan. Selanjutnya, meningkatkan toleransi sosial terhadap keragaman di tengah masyarakat. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Sila keempat, mengambil keputusan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Selanjutnya, tidak melaksanakan kehendak dan pendapat kepada orang lain, tidak memaksakan kehendak dan pendapat kepada orang lain. Selanjutnya, contoh Pancasila sebagai pandangan hidup yang menyimpang. Sila pertama itu mengganggu teman yang beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Untuk sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya itu
sikap sewenang-wenang terhadap sesama, dan yang sila ketiga itu merupakan persatuan Indonesia. Contoh yang menyimpang itu mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama, dan sikap egois dan ingin menang sendiri. Mungkin cukup sekian penjelasan materi tentang pandangan hidup suatu bangsa. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.